guys, welcome back to my channel. I'm Shanli Zhao. 大家好，我叫赵胜利。Oke, sebelumnya aku udah bahas tentang culture shocks in China. Kali ini aku bakal bahas tentang 10 reasons why I love staying in China. Jadi, walaupun sebanyak-banyaknya culture shocks aku di China, tapi aku tetap suka tinggal di China. Bahkan aku berharap bisa tinggal di China kayak like forever, or bahkan aku berharap aku bisa kerja di China. Amin, amin. Aminin ya guys. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu public transportation. Ya, seperti yang kalian tahu, negara maju itu kan pasti public transportationnya udah bagus dan banyak. Kalau aku di Cina mau kemana-mana juga gampang, tinggal naik kendaraan umum dan murah. Kalau di Indonesia kan kita mau kemana-mana harus pakai kendaraan pribadi. Kalau nggak ada kendaraan pribadi, kita naik Grab, dan itu jujur mahal. Kalau naik bis itu murah banget, sekali naik 2 kuai sekitar 4.000. Kalau kalian ada kartunya, kartu ini bisa buat bis dan MRT, dapat potongan. Ya, potongannya nggak banyak-banyak amat sih. Kayak misalnya kalau naik bis yang harusnya 2 kuai dipotong, kita cuma bayar jadi 1,6 kuai. Lumayan sih kalau kalian yang sering pergi-pergi itu bisa save banyak sih. Terus MRT itu juga murah. Kampusku itu kan di ujung banget ya. Kalau mau ke tempat yang paling jauh, contohnya seperti airport, sekitar 7 atau 8 kuai ya, sekitar 14.000, 16.000 gitu ya. Terus kalau misalnya dari tempatku yang ujung itu ke kota, cuman 6 kuai, 12.000. Bayangin, murah kan? Dan kalau kalian ada pakai kartu ini, itu lebih murah lagi, dapat potongan. For your information, kita bisa naik bis dan MRT itu bayar pakai Alipay. Tapi harganya standar, harganya sama kayak kalian bayar cash. Yang kedua, karena kita kemana-mana pakai kendaraan umum, jadinya kita kemana-mana juga jalan kaki dong. Dan trotoarnya itu besar, jadi enak banget buat jalan kaki. Nggak kayak di Indo itu kan susah banget ya buat jalan kaki, karena trotoarnya aja itu udah kayak, apaan sih, udah bukan trotoar itu kayaknya. Banyak anak-anak yang bilang culture shock mereka di Cina itu adalah harus jalan cepet. Tapi to be honest, aku suka banget jalan kaki karena aku merasa lebih sehat gitu, lebih sehat, dan ya I just like it. Dan aku merasa kalau jalan kaki di Cina itu kayak lebih aman gitu daripada di Indo. Yang ketiga, ini aku juga sebelumnya udah pernah sebutin di video culture shock aku. Walaupun itu culture shock aku, tapi aku merasa itu lebih praktis banget. Sampai karena aku udah kebiasaan bayar di mana-mana pakai HP, pas aku balik Indo, bayar sesuatu itu aku malah keluarin HP, bukan keluarin dompet. Cuman ada minusnya juga. Kalau misalnya kalian bayar pakai cash, itu kan kalian bisa nyisihin duit. Misalnya kalian 1 bulan itu duitnya 1 juta misalnya. Terus hari ini kalian mau keluar, kalian budgetin hari ini kalian mau bawa 100.000 doang. Ya udah, kalian cuma bawa 100.000. Tapi kalau misalnya kita pakai HP bayarnya, itu kan semua uang 1 bulan kalian itu di HP. Jadi kalau kalian mau bayar apapun itu kayak kalian nggak kerasa gitu loh. Ya, ada plus minusnya. Oke, yang keempat, pasti udah banyak banget sih yang tahu kalau barang di Cina itu murah-murah. Iya, emang murah. Dan apalagi kota yang aku tinggal ini, itu kota yang termasuk daya hidupnya cukup murah. Dibanding dengan kota-kota metropolitan seperti Shanghai, Guangzhou, itu daya hidupnya lebih mahal kalau di situ. Tapi di kotaku di Nanjing itu kayak makanannya murah. Terus kalau baju-baju itu emang murah-murah sih. Apalagi kalau kalian belanja di online shop kayak Shopee, Tokopedia gitu, itu namanya Taobao dan Pinduoduo. Tapi aku jarang sih pakai Pinduoduo ini. Bukan jarang, nggak pernah malah. Aku nggak pernah beli barang di Pinduoduo. Aku seringnya pakai Taobao. Itu murah banget. Nah, ini aku bakal jelasin sampai ke poin 7. Karena banyak banget hal yang harus aku jelasin dengan Taobao ini. Terus yang paling aku seneng, yaitu buah-buahan dan sayur-sayurannya murah banget. Dan kualitasnya itu bagus, apalagi pas winter. Secara winter itu kan cuacanya dingin, jadi penyimpanan sayur-sayuran mentah gitu kan lebih, atau buah-buahan itu lebih bagus. Jadi winter itu cenderung harga buah-buahan itu murah banget dan kualitasnya bagus banget. Aku seneng banget. Kayak yang kelima, nah ini yang aku mau jelasin tentang Taobao. Di Taobao itu super lengkap, kayak serba ada. Aku nggak pernah sih ya belanja di Shopee. Di Tokopedia cuma sekali doang, tapi aku udah konfirmasi ke temanku ya. Di Taobao itu emang lebih lengkap. Bukan cuma ada toko online yang kecil, tapi toko yang official kayak misalnya Innisfree, H&M itu juga ada. Biasanya itu lebih murah online shopnya daripada offline shopnya. Jadi aku kasih kalian tips ya, kalau misalnya kalian mau ke Cina,
kalian bisa ke offline shopnya, cobain bajunya, terus kalian inget size-nya berapa, terus baru kalian beli baju itu di online shopnya. Bagus gak triknya? Itu aku tahu dari temanku sih. Gap, kalau kamu lihat, itu it's such a great idea. Jadi aku share ke kalian juga. Barang-barang yang kalian gak expect ada itu juga bener-bener ada dijual di Taobao. Pokoknya kalau kalian perlu apapun, coba aja dicari di Taobao, itu pasti ada. Oke, yang keenam ini juga berhubungan dengan Taobao lagi. Ya, ongkir free. Mau beli barang semurah apapun tetap free. Kayak ada sih yang nggak free. Barang-barang yang jarang ada orang beli. Kayak misalnya barang-barang import yang nggak gimana terkenal. Tapi basically hampir semua free. Dan lama pengiriman paling cepet ya, 1 hari pernah nggak ya? 2-3 hari lah standarnya. Ketujuh, ini berhubungan lagi. Jadi di hari rayanya seperti New Year, Chinese New Year, itu semua diskon gede-gedean, like everywhere, literally everywhere. Jadi biasanya aku kalau belanja itu tunggu diskonnya aja sih. Kalau di Cina ada 1 hari besar yang diskonnya benar-benar gila di Cina, yaitu tanggal 11 bulan 11. Jadi 11 November. Itu kita bilangnya Shuang Shi. Shuang itu artinya sepasang, Shi artinya 11. Jadi sepasang 11. Dan kalian tahu itu hari apa? Itu hari single di Cina. Soalnya satu kan, single. Aku nggak tahu juga sih kenapa bisa booming banget hari itu di Cina. Hari itu benar-benar semuanya di mana-mana sell, terutama di Taobao. Rata-rata orang di sana itu bakal borong sih di Taobao. Tahun pertamaku juga aku borong di Taobao, kayaknya sampai 1000 mungkin ada. Tapi itu aku beli barang yang aku butuhin. Soalnya kan baru tahun pertama ya, jadi masih banyak barang-barang yang aku butuhin, kayak misalnya selimut, baju-baju dingin. Selain Shuang Shi ada juga Shuang Shar. Itu tanggal 12 bulan 12. Diskonnya nggak sebanyak Shuang Shi. Jadi yang diskon yang paling besar itu tetap di tanggal 11 bulan 11. Oke, yang ke-8, mereka itu disiplin banget soal waktu. Apalagi Lao Sheku, dia benci banget orang yang suka telat. Kalau di Indo itu kan kita mau acara apapun pasti bakal ngaret. Tapi kalau di sana, kalau misalnya udah dibilang jam 2 mulai. Jadi nggak ada ngaret-ngaret. Guru-guru di sana tuh sampai kayak bilang loh, di Indonesia tuh budayanya emang gitu ya, emang suka ngaret ya. Dan aku jadi malu sendiri gitu sih. Di kampusku itu kan banyak orang Indo, dan orang Indo banyak ngaret. Jadi kayak Lawsonnya kadang sampai kesel sendiri gitu loh. Karena mereka disiplin itu, makanya mereka bisa lebih maju. Jadi mereka nggak membuang-buang waktu gitu loh. Itu ya sih prinsip yang aku suka banget. Dan aku belajar banyak banget dari aku tinggal di Cina. Good, I like it. Harus disiplin. Next, unlimited data. Jadi aku selama di Cina itu ya nggak ada pakai wifi, selalu pakai kuota doang. Pas kita beli kartunya pertama kali itu free 3 bulan. Jadi kita beli 100 kuai. Jadi sekitar 1 bulan tuh 30 kuai lah ya. Tapi itu kenceng banget dan unlimited. Dan seterusnya aku bayar 10 kuai. Tapi makin lama makin naik. Aku juga heran kenapa. Makin naik jadi 20. Terus pernah naik paling mahal itu 30. Paling mahal 30 sih, nggak pernah melewati 30. Tapi udah naik terus turun lagi jadi 20. Tapi murah nggak sih guys? Kayak aku nggak pakai wifi di mana-mana, dan aku mau download apapun, aku mau streaming apapun itu itu lancar. Ya nggak selancar awal sih, tapi ya oke lah ya. Dan itu cuma bayar 40.000. Oke, yang terakhir adalah of course it has winter and spring season, and I love it so much. Like kalau misalnya ditanya apa momen yang paling berkesan di hidupku, itu aku bakal jawab lihat salju sih. Aku lebih prefer dingin daripada panas. Dan spring, oh my god, spring. Aku pas lihat bunga-bunga itu, aku baru sadar kalau ternyata aku suka bunga guys. Aku bakal tunjukin cuplikan. Aku lihat salju dan spring di tahun 2018 dan 2019.
aja guys yang aku bisa share ke kalian. Sebenarnya masih banyak positif-positifnya Cina yang bikin aku mau stay di Cina, cuman baru ini yang kepikiran, terlalu banyak. Kalau kalian yang pernah tinggal di Cina, kepikiran apa yang kalian suka dari Cina, kalian bisa komen di bawah. Don't forget to subscribe to my channel, don't forget to like and share. If you have any questions or requests or feedbacks, feel free to leave comment. See you guys next time, bye!